tanya soal ayah saya. Habis pergi bersama mama dan aku selalu marah-marah. Jadi saya tidak pernah senang. Selalu mencari gara-gara. Kenapa ya Ustaz? Tanyalah dia kenapa dia marah. Ada dua sebab. Yang pertama, mungkin dia marah karena ingin mendidik, mengajar, memberitahu. Maka kewajiban seorang tua, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga seorang ayah yang membiarkan anak gadisnya tidak pakai jilbab, membiarkan anak gadisnya keluar dengan laki-laki yang tidak mahram. Kalau dia marah, maka sebenarnya dia sayang. Tapi kalau tanpa sebab dia marah tidak tentu arah, something wrong, ada sesuatu dengan dia, ada apa masalahnya. Oleh sebab itu, i'dilu, wahai orang tua, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Sudah berkeluarga, ingin mau tahu bagaimana seorang anak bersikap terhadap orang tua yang suka memberikan sesuatu tanpa mengkonsultasikan. Cenderung pemberiannya terasa mengecewakan. Dia sudah memberi, itu sudah alhamdulillah. Dia masih hidup, masih ada bersamamu, itu sudah alhamdulillah. Tapi kalau sampai menimbulkan mudarat, beritahukanlah dengan cara yang baik. Sampaikan dengan kata-kata yang santun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umurnya, menyehatkannya dan memberikan kebaikan. Wallahu a'lam. Sering mendengar perkataan orang, kalau sholat di atas bumi, di bawah kolong langit, maka sholat kita tidak sah. Apa makna dari kalimat tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit, maka tidak sah. Maka semua orang yang sholat di dunia ini sekarang tak ada yang sah, karena sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit. Kalau dipahami secara tekstual. Tapi sebenarnya ini adalah kata-kata kiasan. Kalau orang yang sholat itu masih memikirkan segala peristiwa yang terjadi di muka bumi, di bawah kolong langit ini, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim, alladzina hum, orang-orang yang mereka itu dalam sholat mereka sahud, lupa, lalai, memikirkan yang ada di atas tanah, yang ada di bawah kolong langit. Ini sebenarnya kata-kata kiasan. Maknanya khusyuklah dalam sholat, menjaga kekhusyukan. Ustaz Abdul Somad mau tanya, apa kita boleh membagikan takbiran sebelum hari raya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah jumlah bilangan Ramadan itu 29 atau 30. Walitukabbirullah, bertakbirlah ala ma hadakum, sesuai dengan yang diberikan tuntunannya oleh Nabi Muhammad SAW. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengan itu kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, tetapkan dulu 29 atau 30, lalu kemudian bertakbir mengagungkan Allah. Dengan itu diharapkan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Start waktunya itu kapan? Terbagi pada 2 pendapat ulama. Yang pertama, dari mulai malam Idul Fitri itu baru bertakbir. Habis maghrib sampai besok khotib naik mimbar. Kenapa? Yang kedua, ketika pagi itu, pagi mau berangkat, mau menuju tempat sholat id, itulah baru bertakbir. Sampai khotib naik ke atas mimbar. Nah, khotib naik ke atas mimbar Idul Fitri, habis. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Yang takbir hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu Idul Adha, hari tasyrik, 11, 12, 13. Assalamualaikum Pak Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menabung emas di pegadaian itu riba? Sedangkan emas dan perak adalah nilainya tetap stabil setiap tahun dari tetapkannya dirham emas sebagai mata uang dibandingkan uang sekarang.
Tidak ada uang kertas zaman Nabi SAW. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Oleh sebab itu maka menabung, kita sehari-hari menggunakan uang kertas, tapi kalau mau menabung jangka panjang itu kita pakai emas. Belikan ke emas, karena nanti masanya anak mau sekolah atau ada yang sakit, uang yang kita simpan 10 juta tahun 2009 dengan 2019 itu nilainya turun, jatuh, inflasi dan segala macam. Oleh sebab itu maka menyimpan dengan emas baik. Tapi masalah gadai, ini ceritanya lain lagi. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka dia terhitung dengan riba. Jadi ada dua masalah. Masalah menabung emas bagus, masalah menggadaikan, menggadai bagus, tapi ketika mengambil manfaat dari gadai itu maka riba. La ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu yaqulu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba maka dia nanti bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Na'udzubillah. Bersihkan makan hidup kita daripada riba. Wallahu a'lam. Saya mau minta pendapat Pak Ustadz. Saya punya suami tapi kurang cocok sama orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu dan dia juga bisa menjadi nerakamu. Wahai para perempuan, suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi nerakamu. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku, kata Nabi SAW, boleh memerintahkan seseorang ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Begitulah. Ayyuma mra'atin matat, kalau ada perempuan yang mati meninggal dunia, wa zawjuha radin, dan suaminya ridha kepadanya dalam keadaan senang hati, dalam keadaan ridha, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Begitulah hebatnya seorang suami. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, suami yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kalau suami ini baik, maka tidak akan mungkin dia memerintahkan perempuan untuk melawan ayah ibu perempuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat jenazah laki-laki perempuan satu shaf? La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin. Tidak boleh bercampur aduk laki-laki perempuan, ikhtilat, tak boleh. Di luar sholat, di dalam sholat. Oleh sebab itu dipisahkan. Sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Oleh sebab itu dipisahkan shaf ini. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai ikut salat jenazah, lahu qirat, dia dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, dia ikut mengiringinya, mendoakannya, lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apakah 2 qirat itu wahai Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud, 2 gunung yang besar. Pahalanya baik. Tapi jangan gara-gara mengajar pahala yang baik lalu bercampur aduk. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah berdosa ketika memberikan seorang anak kepada orang lain untuk diadopsi karena orang tua asli tidak mampu secara ekonomi, sedangkan bayi itu butuh gizi dan asupan yang cukup? Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ratusan juta, ini sudah punya anak diberikan kepada orang lain, maka anak mesti kita didik, kita besarkan. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus amalnya kecuali 3, salah satu yang tetap mengalir, waladun salihun, anak yang soleh, anak dijaga. Tapi karena ekonomi susah, maka kemudian anak ini diadopsi orang lain. Apakah boleh adopsi? Boleh, dengan cukup 3 syarat. Yang pertama, jangan sampai pakai binti bapak angkatnya.
Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nasab bapaknya. Yang kedua, jangan sampai berdua-duaan si anak angkat adopsi ini dengan bapak angkatnya kalau anak angkat perempuan, dengan ibu angkatnya kalau anak angkat itu laki-laki. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin, tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram karena mereka tidak mahram. Ini mesti dijaga. Yang ketiga, jangan sampai harta warisan diberikan semuanya kepada anak adopsi tadi. Karena tidak ada anak, semua harta saya berikan. Tidak boleh. Wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sayang kepada anak adopsi tadi, beri dia hibah, beri dia wasiat tak lebih dari 1/3 total harta. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Apakah kalau kita donor darah di PMI saat bulan puasa dapat membatalkan puasa? Donor darah di bulan puasa, darahnya diambil, dikeluarkan atau memasukkan darah, maka tidak membatalkan puasa. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Saya sudah kumpulkan 3 fatwa ulama: fatwa Syekh Yusuf Qardawi, fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Bunga Rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Ada di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan extension bulu mata itu haram, tapi kalau pakai serum yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak zaitun boleh tidak Ustaz? Soalnya ini mempertebal dan memanjangkan bulu mata. Yang tidak boleh itu merubah-rubah, mengotak-atik yang tidak normal. Adapun alis bulu matanya kurang lebat lalu dia pakai kemiri, dia pakai minyak zaitun, tidak termasuk dalam kategori hadis yang dilarang. Laknat, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu al-washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut bulu mata, wal mutafallijat, menjarangkan gigi, wal mughayyirat, merubah-rubah ciptaan Allah Ta'ala, operasi plastik, masukkan silikon, otak-atik, ini yang tidak boleh. Adapun dengan yang herbal, normal, tidak mengotak-atik, membuat yang tidak normal menjadi normal. Adapun yang sudah normal diotak-atik sehingga menjadi tidak normal, kita pun ketakutan melihatnya. Nah ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perbuatan ini. Wallahu a'lam bishawab.